Selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Di channel ini, kamu bisa mendengarkan novel-novel terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mau request novel? Silahkan tulis novel yang kamu mau pada kolom komentar. Selamat mendengarkan! Harry Potter dan Batu Bertuah. Bab 10. Halloween. Malfoy tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat Harry dan Ron masih di Hogwarts keesokan harinya. Mereka tampak lelah, tapi riang gembira. Memang, paginya Harry dan Ron berpendapat pertemuan dengan anjing berkepala 3 itu petualangan yang luar biasa, dan mereka bahkan berharap mendapat pengalaman serupa lagi. Sementara itu, Harry memberitahu Ron tentang bungkusan yang tampaknya telah dipindahkan dari Gringotts ke Hogwarts. Dan mereka melewatkan banyak waktu untuk mereka-reka apa kiranya yang memerlukan penjagaan begitu ketat. Kalau tidak benar-benar berharga, tentu benar-benar berbahaya, kata Ron. Atau dua-duanya, kata Harry. Tetapi karena yang mereka tahu tentang benda misterius itu hanyalah bahwa panjangnya sekitar 5 cm, tanpa petunjuk tambahan, mereka tidak bisa menebak benda apa itu. Baik Neville maupun Hermione tidak menunjukkan minat sedikit pun untuk mengetahui apa yang ada di bawah anjing dan pintu jebakan itu. Yang paling penting bagi Neville, jangan sampai dia dekat-dekat anjing itu lagi. Hermione sekarang menolak berbicara dengan Harry dan Ron, tetapi Harry dan Ron malah senang, sebab Hermione anaknya ngebos dan sangat sok tahu. Yang benar-benar mereka inginkan sekarang hanyalah membalas Malfoy, dan betapa girangnya mereka ketika kesempatan itu tiba bersama datangnya pos seminggu kemudian. Ketika burung-burung hantu membanjir ke dalam aula besar seperti biasanya, perhatian semua orang langsung tertuju pada bungkusan kurus panjang yang dibawa oleh 6 burung hantu besar yang bising. Harry sama tertariknya seperti yang lain untuk mengetahui apa isi bungkusan besar ini. Dan dia tercengang ketika burung-burung hantu itu melayang, turun dan menjatuhkan bungkusan yang mereka bawa tepat di depannya, menyenggol daging asapnya sampai jatuh ke lantai. Baru saja ke-6 burung hantu ini menyingkir, datanglah burung hantu lain yang menjatuhkan surat ke atas bungkusan tadi. Harry merobek suratnya dulu, untunglah sebab surat itu begini bunyinya. Jangan membuka bungkusan di meja. Isinya Nimbus 2000-mu yang baru, tetapi aku tak ingin semua anak tahu kau mendapat sapu, sebab nanti mereka semua juga minta. Oliver Wood akan menemuimu malam ini di lapangan Quidditch, pukul 7 untuk latihanmu yang pertama, Profesor McGonagall. Harry susah payah menyembunyikan kegembiraannya ketika dia memberikan surat itu kepada Ron. Nimbus 2000, gumam Ron iri. Menyentuhnya pun aku bahkan belum pernah. Mereka buru-buru meninggalkan aula karena ingin membuka bungkusan sapu tanpa dilihat yang lain sebelum pelajaran pertama, tetapi baru setengah menyeberangnya aula depan, mereka melihat jalan ke atas dihalangi Crabbe dan Goyle. Malfoy merebut bungkusan itu dari Harry dan merabanya. Ini sapu, katanya seraya melemparkannya kembali kepada Harry dengan wajah antara iri dan menghina. Habis kau kali ini, Potter. Anak-anak kelas 1 tidak boleh punya sapu. Ron tak tahan lagi. Ini bukan sapu biasa, katanya. Ini Nimbus 2000. Kau bilang sapumu di rumah apa, Malfoy? Comet 260? Ron nyengir ke arah Harry. Comet memang kelihatannya mentereng, tapi tidak sekelas dengan Nimbus. Kau tahu apa, Weasley? Beli separuh tangkainya saja kau tidak akan sanggup, balas Malfoy. Kurasa kau dan kakak-kakakmu harus menabung ranting demi ranting. Sebelum Ron sempat menjawab, Profesor Flitwick muncul di belakang Malfoy. Tidak bertengkar, kuharap, anak-anak. Potter dikirimi sapu, Profesor. Malfoy buru-buru mengadu. Ya, betul, kata Profesor Flitwick, tersenyum lebar kepada Harry. Profesor McGonagall bercerita kepadaku tentang kasus istimewa ini, Potter. Dan apa modelnya? Nimbus 2000, Sir, kata Harry, berusaha tidak tertawa melihat kengerian di wajah Malfoy. Dan untuk itu saya betul-betul harus berterima kasih kepada Malfoy, dia menambahkan. Harry dan Ron naik, menahan tawa melihat kegusaran dan kebingungan Malfoy yang tampak jelas. Memang benar kok, celetuk Harry ketika mereka tiba di puncak tangga pualam. Kalau dia tidak mengambil Remembrance Neville, aku tidak akan terpilih jadi anggota tim. Jadi, kau anggap itu imbalan untuk pelanggaran peraturan? Terdengar suara marah di belakang mereka. Hermione sedang menaiki tangga, memandang bungkusan di tangan Harry dengan tatapan mencela. Bukannya kau sedang tidak bicara dengan kami? Kata Harry. Ya, jangan dihentikan, kata Ron. Kami senang kok. Hermione pergi dengan hidung terangkat ke atas.
Harry sulit memusatkan perhatian pada pelajaran-pelajarannya hari itu. Pikirannya melayang terus ke kamarnya, ke tempat sapu barunya tergeletak di bawah tempat tidurnya, atau melayang ke lapangan Quidditch, tempat dia akan mulai berlatih malam nanti. Dia buru-buru menyantap makan malamnya tanpa memperhatikan apa yang dimakannya, dan kemudian buru-buru ke atas dengan Ron untuk akhirnya membuka bungkusan Nimbus 2000-nya. Wow! Ron menghela nafas ketika sapu itu bergulir di tempat tidur Harry. Bahkan Harry, yang sama sekali tak tahu tentang perbedaan macam-macam sapu, berpendapat sapunya kelihatan hebat. Langsing, berkilat, dengan gagang dari mahogani, anyaman ranting di ujungnya lurus dan rapi, dengan tulisan emas, Nimbus 2000 di dekat puncaknya. Menjelang pukul 7, Harry meninggalkan kastil dan berangkat menuju lapangan Quidditch dalam keremangan senja. Dia belum pernah berada di dalam stadion itu sebelumnya. Beratus-ratus tempat duduk diatur mengelilingi lapangan pada tribun tinggi supaya para penonton cukup tinggi untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Di kedua ujung lapangan berdiri tiang keemasan dengan 3 lingkaran pada ujungnya. Tiang-tiang ini mengingatkan Harry pada batang plastik kecil-kecil yang biasa ditiup anak-anak magel untuk membuat gelembung sabun. Hanya saja tiang-tiang ini tingginya 15 meter. Harry yang sudah ingin sekali terbang lagi tidak sabar menunggu Wood. Dia menaiki sapunya dan menjejak tanah. Bukan main, dia melayang mengitari tiang-tiang gol dan kemudian meluncur naik turun di atas lapangan. Nimbus 2000 berbelok ke arah manapun yang dimauinya, hanya dengan sentuhan kecil darinya. "Hei Potter, turun!" Oliver Wood sudah datang. Dia mengepit kotak kayu besar. Harry mendarat di sebelahnya. "Bagus sekali," kata Wood, matanya bercahaya. "Aku paham sekarang apa yang dimaksud McGonagall. Kau benar-benar pemain alam. Aku hanya akan mengajarkan peraturannya kepadamu malam ini, kemudian kau akan bergabung berlatih dengan tim 3 kali seminggu." Wood membuka kotaknya. Di dalamnya ada 4 bola yang berbeda ukuran. "Baik," kata Wood. "Quidditch cukup mudah dimengerti, walaupun tak semudah itu dimainkan. Ada 7 pemain pada masing-masing regu. 3 di antaranya disebut chaser atau pengejar." 3 chaser, Harry mengulang ketika Wood mengeluarkan bola merah menyala sebesar bola sepak. "Bola ini namanya quaffle," kata Wood. Chaser melempar quaffle kepada sesama chaser dan berusaha memasukkannya ke salah satu lingkaran untuk mendapat angka. 10 setiap kali bola berhasil dimasukkan ke lingkaran. Mengerti? Para chaser melempar quaffle dan memasukkannya ke dalam lingkaran untuk mendapatkan angka, kata Harry. "Jadi, semacam basket yang dimainkan naik sapu terbang dengan 6 keranjang, iya kan?" "Apa itu basket?" tanya Wood ingin tahu. "Ah, sudahlah," kata Harry cepat-cepat. "Nah, ada lagi pemain dalam masing-masing regu yang disebut kiper. Aku kiper Gryffindor. Aku harus berterbangan, mengelilingi lingkaran dan mencegah tim musuh mencetak gol. Rupanya, kiper tugasnya sama dengan kiper atau penjaga gawang dalam permainan sepak bola." 3 chaser, 1 kiper, kata Harry yang bertekad mengingat semuanya. "Dan mereka bermain dengan quaffle. Oke, aku mengerti. Jadi, untuk apa yang itu?" Dia menunjuk 3 bola lain yang masih ada di dalam kotak. "Akan kutunjukkan sekarang," kata Wood. "Ambil ini." Dia menyerahkan kepada Harry pemukul kecil yang mirip pemukul kasti. "Akan kutunjukkan apa yang dilakukan Bludger," kata Wood. 2 bola ini namanya Bludger." Dia menunjukkan kepada Harry 2 bola kembar, hitam legam dan sedikit lebih kecil daripada quaffle merah. Harry melihat bahwa kedua bola itu kelihatannya berusaha keras melepaskan diri dari ikatan yang menahannya di dalam kotak. "Mundur!" Wood memperingatkan Harry. Dia membungkuk dan melepas salah satu Bludger. Langsung saja bola hitam itu meluncur tinggi ke angkasa dan kemudian melesat turun menuju wajah Harry. Harry memukulnya dengan pemukul untuk mencegahnya mematahkan hidungnya, membuat zigzag di udara. Bola itu mendesing mengitari kepala mereka, kemudian melesat ke arah Wood, yang melompat menyambarnya dan berhasil memitingnya di tanah. "Lihat kan?" Wood tersengal, memasukkan kembali dengan paksa Bludger yang memberontak itu ke dalam kotak dan mengikatkannya kembali supaya aman. Bludger ini meluncur kemana-mana, berusaha menjatuhkan pemain dari sapu mereka. Itulah sebabnya masing-masing tim mempunyai 2 beater, pemukul. Si kembar Weasley adalah beater kita. Tugas mereka lah untuk melindungi tim kita dari serangan Bludger dan berusaha memukul Bludger itu ke arah tim lawan. Jadi, bisa dimengerti? 3 chaser mencoba mencetak gol dengan quaffle, si kiper menjaga gawang, 2 beater menjatuhkan Bludger dari tim mereka, Harry menjelaskan. "Bagus sekali," kata Wood. Apakah Bludger pernah sampai membunuh pemain?" Harry bertanya, berharap suaranya kedengaran biasa. "Di Hogwarts belum pernah. Pernah 2 kali ada rahang patah, tapi tak ada yang lebih parah dari itu. Nah, anggota tim terakhir adalah Seeker, pencari.
Ini kau, dan kau tidak perlu mencemaskan Quaffle ataupun Belajar. Kecuali Belajar itu membuat kepalaku pecah. Oh, jangan khawatir, si kembar Weasley bukan musuh enteng bagi si Belajar. Maksudku, mereka berdua seperti sepasang belajar manusia. Wood menjangkau ke dalam kotak dan mengeluarkan bola keempat, bola terakhir. Dibandingkan dengan Quaffle dan Belajar, bola ini kecil sekali, cuma sebesar buah kenari besar, warnanya keemasan dan punya sayap perak yang bergetar. Ini, kata Wood, adalah Golden Snitch, tangkapan emas. Ini bola yang paling penting dari semuanya. Bola ini sangat susah ditangkap karena geraknya cepat sekali dan susah dilihat. Tugas seekerlah untuk menangkapnya. Kau harus meliuk-liuk di antara Chaser, Bitter, Belajar, dan Quaffle untuk menangkapnya sebelum keduluan seeker tim lawan. Seeker yang berhasil menangkap Snitch menambah angka 150 untuk timnya, maka mereka hampir selalu menang. Itulah sebabnya seeker banyak dikerjai. Pertandingan Quidditch hanya berakhir kalau Snitch sudah berhasil ditangkap. Jadi pertandingan ini bisa berlangsung lama sekali, kalau tak salah rekor paling lama adalah 3 bulan. Mereka harus bolak-balik mengajukan pemain cadangan supaya para pemain bisa tidur. Ya, begitulah. Ada pertanyaan? Harry menggeleng. Dia mengerti apa yang harus dilakukannya. Melaksanakannya lah yang akan jadi masalah. Kita belum akan berlatih dengan Snitch, kata Wood, dengan hati-hati mengembalikan bola itu ke dalam kotak. Terlalu gelap, bisa hilang nanti. Ayo, kita coba kau dengan beberapa bola ini saja. Wood mengeluarkan beberapa bola golf biasa dari dalam kantongnya. Dan beberapa menit kemudian, dia dan Harry sudah melayang-layang di udara. Wood melempar bola-bola golf itu sekuat-kuatnya ke segala arah untuk ditangkap Harry. Harry berhasil menangkap semuanya, dan Wood senang sekali. Setelah setengah jam, malam benar-benar telah tiba dan mereka tidak bisa melanjutkan. Nama kita akan terukir di Piala Quidditch tahun ini, kata Wood riang selagi mereka berjalan kembali ke kastil. Aku tidak akan heran kalau kau ternyata lebih hebat dari Charlie Weasley, dan dia sebetulnya bisa main untuk tim nasional Inggris kalau dia tidak memilih mengejar naga. Mungkin karena sekarang sangat sibuk, apalagi dengan latihan Quidditch 3 malam dalam seminggu, ditambah PR-PR-nya, Harry heran sendiri ketika menyadari dia sudah berada di Hogwarts selama 2 bulan. Kastil itu lebih terasa rumah daripada rumah di Private Drive. Pelajaran-pelajarannya juga semakin menarik setelah mereka menguasai dasar-dasarnya. Pada pagi Halloween, mereka terbangun oleh bau lesat labu panggang yang menguar di koridor-koridor. Lebih asik lagi, Profesor Flitwick mengumumkan di pelajaran mantra bahwa menurut pendapatnya mereka sudah siap untuk mulai membuat benda-benda melayang. Sesuatu yang sudah ingin sekali mereka coba sejak mereka melihat Profesor Flitwick membuat katak Neville terbang berputar-putar di dalam kelas. Profesor Flitwick membagi mereka berpasang-pasangan untuk berlatih. Partner Harry adalah Seamus Finnegan. Dia lega karena Neville dari tadi sudah berusaha memberi kode dengan matanya. Tetapi Ron harus bekerja sama dengan Hermione Granger. Sulit dikatakan apakah Ron atau Hermione yang lebih marah karena ini. Hermione sudah tidak bicara dengan mereka sejak sapu Harry tiba. Nah, jangan lupa gerakan manis pergelangan tangan yang sudah kita latih, seru Profesor Flitwick yang seperti biasa bertengger di atas tumpukan bukunya. Ayun dan sentak. Ingat, ayun dan sentak. Dan mengucapkan mantra dengan benar juga sangat penting. Jangan lupa pada penyihir Barufio yang menyebut S alih-alih F. Dengan akibat dia mendadak tergeletak di lantai dengan kerbau di atas dadanya. Sulit sekali, Harry dan Seamus mengayun dan mengentak. Tapi, bulu yang seharusnya mereka buat melayang ke udara tetap saja tergeletak di atas meja. Seamus akhirnya habis sabar sehingga dia menyodok bulu itu dengan tongkatnya dan membuat bulu itu terbakar. Harry terpaksa memadamkannya dengan topinya. Ron di meja sebelah nasibnya tidak lebih baik. Wingardium Leviosa, seru Ron melambaikan tangannya seperti kincir. Cara ngomongmu salah, Harry mendengar Hermione menukas. Mestinya Wingardium Leviosa, G-nya yang enak dan panjang. Lakukan saja sendiri, kalau kau begitu pintar, kata Ron geram. Hermione menggulung lengan jubahnya, menjentikan tongkatnya, dan berkata, Wingardium Leviosa. Bulu mereka terangkat dari atas meja dan melayang-layang kira-kira 1/4 meter di atas kepala mereka. Oh, bagus sekali, seru Profesor Flitwick seraya bertepuk tangan. Semua lihat ke sini, Miss Granger sudah berhasil. Saat pelajaran usai, Ron sudah marah sekali. Pantas saja, tidak ada anak yang tahan berteman dengannya, katanya kepada Harry, sementara mereka berdesakan di koridor. Dia mengerikan sekali, sungguh.
Ada yang menabrak Harry ketika anak-anak bergegas melewatinya. Ternyata Hermione. Sekilas Harry melihat wajahnya dan tercengang melihat air matanya bercucuran. "Kurasa dia mendengarmu." "Jadi?" kata Ron, tetapi dia kelihatan tidak enak. Dia pasti sudah menyadari dia tidak punya teman. Hermione tidak muncul pada pelajaran berikutnya dan tidak kelihatan sepanjang sore itu. Ketika turun menuju aula besar untuk pesta Halloween, Harry dan Ron mendengar Parvati Patil memberitahu temannya, Lavender, bahwa Hermione sedang menangis di toilet untuk anak perempuan dan minta ditinggalkan sendirian. Ron menjadi tambah tidak enak, tetapi sesaat kemudian mereka sudah memasuki aula besar. Dekorasi Halloween di aula itu membuat mereka melupakan Hermione. 1000 kelelawar hidup berterbangan di dinding dan langit-langit, sementara 1000 lainnya melayang di atas meja membentuk awan-awan hitam gelap, membuat lilin-lilin di dalam labu bergoyang. Makanan-makanan tiba-tiba muncul di atas piring emas, seperti waktu pesta awal tahun ajaran baru. Harry sedang mengambil kentang ketika Profesor Quirrell terburu-buru masuk aula. Turbannya miring, wajahnya diliputi kengerian. Semua anak mengawasinya ketika dia tiba di kursi Profesor Dumbledore, bersandar lemas ke meja dan berkata dengan tersengal-sengal, "Troll! Di ruang bawah tanah! Saya pikir Anda harus tahu!" Kemudian dia merosot ke lantai, pingsan. Aula geger. Perlu beberapa ledakan mercon ungu dari ujung tongkat Profesor Dumbledore untuk membuat ruangan tenang kembali. "Prefect," gelegar Profesor Dumbledore, "bawa kembali anak buah kalian ke asrama masing-masing. Segera." Percy senang sekali. "Ikut aku, berkumpul, kelas 1. Tak perlu takut troll kalau kalian mengikuti perintahku. Berada dekat-dekat di belakangku. Beri jalan, kelas 1 duluan. Maaf, aku prefect." "Bagaimana troll bisa masuk?" Harry bertanya ketika mereka menaiki tangga. "Mana aku tahu, mereka kan makhluk-makhluk konyol," jawab Ron. "Mungkin Peeves yang memasukkannya sebagai lelucon Halloween." Mereka berpapasan dengan rombongan berbeda-beda, dengan jurusan berlainan pula. Ketika mereka menyelip-nyelip di antara rombongan Hufflepuff yang kebingungan, mendadak Harry mencengkram lengan Ron. "Aku baru ingat, Hermione. Kenapa dia? Dia tidak tahu tentang troll ini." Ron menggigit bibir. "Oh, baiklah," tukasnya. "Tapi lebih baik Percy jangan sampai melihat kita." Sambil menunduk, mereka bergabung dengan anak-anak Hufflepuff menuju arah yang berlawanan, menyelinap ke koridor samping yang sepi dan bergegas ke toilet anak perempuan. Baru saja membelok di sudut, mereka mendengar langkah-langkah cepat di belakang mereka. "Percy!" desis Ron, menarik Harry ke belakang patung besar makhluk berkepala dan bersayap elang, tapi bertubuh singa. Mengintip dari balik patung itu yang mereka lihat bukan Percy, melainkan Snape. Dia menyeberang koridor dan menghilang dari pandangan. "Apa yang dilakukannya?" bisik Harry. "Kenapa dia tidak di ruang bawah tanah bersama guru-guru lain?" "Mana ku tahu." Sepelan mungkin, tanpa bersuara, mereka merayapi koridor berikutnya, mengikuti langkah-langkah Snape yang menjauh. "Dia menuju lantai 3, kata Harry. Tetapi Ron mengangkat tangannya. "Apakah kau membaui sesuatu?" Harry mengendus dan bau busuk menusuk hidungnya, campuran antara kaos kaki bau dan toilet umum yang tidak pernah dibersihkan. Dan kemudian mereka mendengarnya, geram rendah dan entakan kaki raksasa. Ron menunjuk ke ujung koridor di sebelah kiri. Sesuatu yang besar sekali sedang bergerak ke arah mereka. Mereka surut ke dalam bayang-bayang dan mengawasi makhluk itu melangkah dalam sorotan cahaya bulan. Sungguh pemandangan yang mengerikan, 3,5 meter tingginya. Kulitnya abu-abu kusam, tubuhnya mirip gumpalan batu besar dengan kepalanya yang kecil bertengger di atasnya seperti sebutir kelapa. Kakinya pendek dan gemuk, sebesar batang pohon, dengan telapak kaki rata dan bertanduk. Baunya bukan main busuknya. Dia memegang pentung besar yang terseret di lantai karena lengannya panjang sekali. Troll itu berhenti di depan pintu dan melongo ke dalamnya. Dia menggoyangkan telinganya yang panjang, mencoba berpikir dengan otaknya yang kecil, kemudian berjalan masuk lambat-lambat. "Kuncinya ada di situ," Harry bergumam. "Kita bisa menguncinya di dalam." "Ide bagus," kata Ron gugup. Mereka berjingkat menuju pintu yang terbuka. Mulut mereka kering, seraya berdoa agar si troll tidak keluar dari pintu itu. Dengan satu lompatan panjang, Harry berhasil meraih kunci, menggabrukan pintu dan menguncinya. Yes! Dengan wajah kemerahan berkat keberhasilan mereka berlari ke arah berlawanan. Tetapi saat tiba di sudut, mereka mendengar sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti berdetak. Jeritan ngeri melengking dan datangnya dari ruang yang baru saja mereka kunci. "Oh tidak!" kata Ron yang jadi sepucat baron berdarah. "Toilet anak perempuan!" Harry terperanjat. "Hermione!"
Mereka berseru bersama. Mereka sama sekali tidak ingin melakukannya, tetapi tak punya pilihan lain. Mereka berputar dan berlari kembali ke pintu dan memutar kuncinya. Agak susah karena keduanya panik dan gemetar. Harry menarik pintu hingga terbuka dan mereka berlari ke dalam. Hermione Granger merapat ke dinding di seberang mereka. Kelihatannya nyaris pingsan. Si troll bergerak ke arahnya, wastafel-wastafel yang ditabraknya rontok ke lantai. Buat dia bingung, kata Harry putus asa kepada Ron, seraya menyambar keran yang lalu dilemparkannya sekuat tenaga ke dinding. Si troll berhenti kira-kira 1 meter dari Hermione. Dia berbalik lamban, mengejap dengan bodoh untuk melihat apa yang membuat suara tadi. Mata kecilnya yang kejam menatap Harry. Dia ragu-ragu kemudian berbalik menuju Harry, mengangkat pentungnya sambil berjalan. Oi, otak kacang polong! Teriak Ron dari sisi lain ruangan. Ron melemparnya dengan pipa logam. Si troll seolah tidak merasakan apapun ketika pipa itu menghantam bahunya. Tetapi dia mendengar teriakan Ron dan berhenti lagi. Menolehkan moncongnya yang jelek ke arah Ron, memberi Harry kesempatan untuk menghindar. Ayo, lari, lari! Harry berteriak kepada Hermione, berusaha menariknya ke arah pintu. Tetapi Hermione tidak bisa bergerak. Dia masih menempel rapat ke dinding. Mulutnya ternganga saking takutnya. Teriakan-teriakan dan gaungnya agaknya membuat si troll berang sekali. Dia menggerung lagi dan bergerak ke arah Ron yang berada paling dekat dengannya dan tidak punya kemungkinan untuk kabur. Harry kemudian melakukan sesuatu yang sangat berani dan sekaligus sangat bodoh. Dia berlari dan melompat dan berhasil mengalungkan lengannya di sekeliling leher si troll. Troll itu tidak sadar Harry bergantung di lehernya, tetapi bahkan troll sekalipun akan tahu kalau kau menyogok hidungnya dengan potongan kayu panjang, dan tongkat Harry masih di tangannya waktu dia melompat. Tongkat itu tepat masuk ke salah satu lubang hidung si troll. Menggerung kesakitan, si troll meliuk dan menyabet-nyabetkan pentungnya, dengan Harry masih bergantung ketakutan di lehernya. Setiap detik si troll bisa menjambretnya sampai lepas atau memukulnya keras-keras dengan pentungnya. Hermione sudah merosot ke lantai saking takutnya. Ron menarik keluar tongkatnya sendiri tanpa tahu apa yang akan dilakukannya. Tahu-tahu didengarnya dirinya sendiri menyebutkan mantra pertama yang muncul dalam benaknya. Wingardium Leviosa! Pentung itu mendadak terbang dari tangan si troll, melesat tinggi, makin tinggi ke atas, pelan-pelan berbelok dan jatuh, dengan bunyi derak yang mengerikan, di atas kepala pemiliknya. Si troll terhuyung dan kemudian jatuh terjerembab, dengan bunyi gedebuk yang membuat seluruh ruangan bergetar. Harry berdiri. Dia gemetar dan terengah. Ron masih berdiri dengan tongkat terangkat, memandang hasil kerjanya. Hermione lah yang lebih dulu bicara. Apa dia mati? Kurasa tidak, kata Harry. Kurasa dia cuma pingsan. Dia menunduk dan mencabut tongkatnya dari hidung si troll. Tongkat itu berlumur lendir yang mirip lem abu-abu. Ih, ingus troll. Harry melap tongkatnya ke celana si troll. Bunyi pintu menjeblak dan langkah-langkah keras membuat ketiganya mendongak. Mereka tidak menyadari keributan yang mereka akibatkan, tetapi tentu saja ada orang di bawah yang mendengar bunyi gedebak-gedebuk dan gerungan si troll. Beberapa saat kemudian, Profesor McGonagall berlarian ke dalam ruangan, diikuti oleh Snape dengan Quirrell datang paling belakang. Begitu melihat si troll, Quirrell merintih pelan, lalu cepat-cepat duduk di toilet, mencengkram dada di bagian jantungnya. Snape membungkuk di atas si troll. Profesor McGonagall memandang Ron dan Harry. Harry belum pernah melihatnya begitu marah. Bibirnya sampai putih. Harapan memenangkan 50 angka untuk Gryffindor langsung lenyap dari pikiran Harry. Apa sebenarnya maksud kalian? Tanya Profesor McGonagall dengan nada dingin penuh kemarahan. Harry memandang Ron yang masih berdiri dengan tongkat yang mengacung ke atas. Kalian beruntung tidak terbunuh. Kenapa kalian tidak berada di asrama? Snape melempar pandangan tajam ke arah Harry. Harry menatap lantai. Dalam hati dia berharap Ron menurunkan tongkatnya. Mendadak terdengar suara lemah dari dalam bayang-bayang. Maaf, Profesor McGonagall. Mereka mencari saya. Miss Granger! Hermione akhirnya berhasil berdiri. Saya mencari troll karena saya berpikir saya bisa menanganinya sendiri. Karena saya sudah membaca banyak tentang mereka. Tongkat Ron sampai terjatuh. Hermione Granger berbohong pada guru? Jika mereka tidak menemukan saya sudah pasti mati sekarang. Harry menyodorkan tongkatnya ke dalam lubang hidung si troll, dan Ron membuatnya pingsan dengan pukulan pentungnya sendiri. Troll itu sudah siap menghabisi saya ketika mereka tiba. Harry dan Ron memasang tampang seakan cerita ini bukan cerita baru bagi mereka.
Wah, kalau begitu, kata Profesor McGonagall sambil menatap mereka bertiga. Miss Granger, bodoh benar kau. Bagaimana mungkin kau mengira bisa menangani troll gunung sendirian? Hermione menunduk. Harry tak bisa bicara. Hermione, orang yang paling anti melanggar peraturan, sekarang berbohong untuk menyelamatkan mereka. Ibaratnya, Snape membagi-bagikan permen. Miss Granger, 5 angka dikurangi dari Gryffindor. Aku kecewa sekali padamu. Kalau kau tidak terluka sama sekali, sebaiknya kau kembali ke menara Gryffindor. Anak-anak sedang menyelesaikan pesta mereka di asrama masing-masing. Hermione pergi. Profesor McGonagall berbalik menghadapi Harry dan Ron. Aku masih tetap bilang kalian beruntung, tetapi tak banyak anak kelas 1 yang bisa menghadapi troll gunung dewasa. Kalian masing-masing mendapat 5 angka untuk Gryffindor. Profesor Dumbledore akan diberitahu soal ini. Kalian boleh pergi. Mereka bergegas meninggalkan tempat itu dan sama sekali tidak bicara sampai mereka sudah naik 2 tingkat lebih tinggi. Sungguh lega bisa menjauh dari bau si troll, di samping berhasil lolos dari bahaya yang lain. Seharusnya kita dapat lebih dari 10 angka, gerutu Ron. 5 maksudmu setelah dipotong 5 dari Hermione. Baik juga dia mau menyelamatkan kita seperti itu, Ron mengakui. Tapi kita memang menyelamatkannya. Dia mungkin tidak perlu diselamatkan kalau kita tidak mengurung troll itu bersamanya, Harry mengingatkan. Mereka sudah tiba di depan lukisan Nyonya Gemuk. Moncong babi, kata mereka, lalu masuk. Ruang rekreasi penuh dan bising. Semua sibuk makan makanan yang dikirim ke atas. Meskipun demikian, Hermione berdiri sendiri di dekat pintu menunggu mereka. Sesaat tidak ada yang bilang apa-apa, sama-sama malu. Kemudian tanpa saling pandang, serentak mereka bilang, "Trims," lalu bergegas mengambil piring. Tetapi sejak saat itu, Hermione Granger menjadi teman mereka. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dialami bersama tanpa kalian jadi saling menyukai, dan membuat pingsan troll gunung setinggi lebih dari 3,5 meter adalah salah satunya. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jika kamu tidak ingin ketinggalan bagian novel berikutnya, silahkan klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini.